Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia tentu memiliki sesuatu yang terpenting dalam dirinya. Sesuatu yang terpenting itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai mudghah. Ala inna fil jasati mudghatun idza saluhat sa'ir jasad wa idza fasadat sa'ir jasad. Ala wahyal qalbu. Rasulullah SAW bersabda bahwa ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh badannya akan buruk pula. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini sebagai penentu dari badan kita. Sehat, sakit, tidaknya badan kita sesungguhnya sangat bergantung dengan hati. Demikian juga sesungguhnya kesehatan ruh kita. Sehat dan tidaknya ruh kita, baik dan tidaknya ruh kita, sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kesehatan hati kita. Karena itu para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Makayidis Syaitan mengatakan bahwa hati manusia sesungguhnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hati yang gelap gulita, atau hati miliknya orang-orang kafir. Atau dalam Al-Quran, hati yang seperti ini diibaratkan sebagai hati yang la yafqahuna fiha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam dari banyak jin dan manusia. Salah satu sebabnya adalah mereka memiliki hati, akan tapi tidak memahami dengan hati itu. Maka mereka tentu ujungnya adalah, atau ending dari orang yang tidak memahami dengan hatinya ini, akan menjadi seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih hina dari binatang. Atau dalam surat Al-Baqarah awal, hati miliknya orang-orang kafir ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati-hati mereka. Allah sudah menyegel hati-hati mereka. Maka tentu jika Allah sudah menutupnya, tidak ada siapapun yang bisa membuka hati tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang kedua adalah hati yang putih bersih, yaitu hatinya para nabi, para wali Allah, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang baik lainnya. Rasulullah SAW dalam menggambarkan pembagian hati ini pernah menyatakan dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, tu'aridul fitanu alal qulubi audan ka'urdil hasir, fa ayyi qalbin ankaroha nuktatal bayda, fa ayyi qalbin syarabaha nuktatas sauda, fa suraqal bayt qalban abyadan
wa qalban aswadan la ya'riful haqqa wa la yunkirul batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dosa itu dihadapkan kepada manusia tidak langsung serta-merta seseorang itu menjadi perampok, seseorang itu menjadi pembunuh, seseorang itu menjadi penjudi, seseorang itu menjadi penzina. Tidak serta-merta seperti itu. Akan tetapi dosa dihadirkan di hadapan manusia itu perlahan-lahan. Digambarkan audan. Satu helai demi satu helai. Seperti orang menyenganyam tikar, bahwa tikar itu tidak langsung jadi begitu saja, tapi perlahan-lahan satu helai benang atau satu helai daun demi helai, dan kemudian menjadilah tikar yang kemudian kita pakai. Demikian juga dosa juga demikian. Dihadapkan di hadapan hati manusia itu perlahan-lahan, satu. Lalu ketika hati kita menolak dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitik satu titik putih. Dan ketika kita melakukan dosa yang datang tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitik satu titik hitam. Dan jika kita terus-menerus melakukan keburukan, melakukan dosa, dan begitu seterusnya, maka akan dititik hitam, dan terus. Maka kemudian hati manusia, kata Rasulullah SAW, terbagi menjadi dua bagian. Hati manusia yang terus-menerus melakukan dosa, maka akan menjadi hati yang hitam kelam. La ya'riful haqqa wa la yunkirul batil. Hati yang sama sekali tidak mengenal kebenaran dan sama sekali tidak mengingkari kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan ketika hati kita mengingkari dosa yang datang dan terus mengingkari dosa yang datang, 1, 2, 3, dan terus kemudian kita ingkari, maka hati kita akan menjadi hati yang putih bersih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara dua hati ini, satu hati yang hitam kelam, yang lainnya adalah hati yang putih bersih. Ada di tengah-tengahnya hati di antara keduanya, atau diistilahkan dengan, Ibnu Qayyim mengistilahkan dengan istilah hati yang sakit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran diisyaratkan hati yang sakit ini dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim marad, bahwa di dalam hatinya ada penyakit. Dan ingat tentunya hati yang sakit ini adalah hati yang tidak aman. Ketika sakit itu menjadi semakin parah, maka tentunya akan menjadi hati yang pertama, hati yang hitam kelam, tidak mengetahui kebenaran sama sekali dan tidak mengingkari kemungkaran sama sekali. Maka sebaiknya ketika kita berada dalam posisi hati yang sakit ini, kita berusaha untuk mengobatinya, untuk menyembuhkannya, untuk mengurangkannya, sehingga kita minimal dominan bersih, dominan hati yang putih itu ada dalam jiwa kita. Karena ketika hati ini antara putih dan hitam itu pertengahan, maka posisi kita sangat tidak aman. Sewaktu-waktu hati kita bisa menjadi dominan gelap, dan na'udzubillahi min dzalik, ketika kita mati dalam keadaan dominan hati kita gelap, tentu kita akan mendapatkan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.